Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku, terutama keluarga besar Yayasan Baitur Rahman yang senantiasa dirahmati Allah. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuknya untuk bisa menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, pada kali ini saya akan menyampaikan risalah tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Menurut Profesor Yunahar Ilyas, ikhlas itu dari akar katanya kholasa, yang artinya bersih, jernih, dan tidak bercampur. Sehingga dari istilahnya, ikhlas adalah kegiatan beramal hanya demi Allah tanpa mengharapkan imbalan. Ikhlas itu ditentukan oleh 3 faktor atau kriteria. Yang pertama adalah niat. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Bayyinah, ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepada dengan agama yang lurus. Dan di dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Sehingga niat ini menentukan di dalam ikhlas atau tidaknya amal perbuatan kita. Ikhlas itu adanya di dalam hati. Sehingga itu merupakan rahasia Allah dengan kita masing-masing. Sehingga dalam satu kegiatan yang sama, kita tidak tahu niat yang sesungguhnya di masing-masing orang. Sehingga masing-masing orang bisa berbeda. Tapi yang jelas, ikhlas merupakan penentu diterimanya atau tidaknya amal kebajikan kita. Kriteria yang kedua atau faktor yang kedua adalah seorang yang beramal atau berbuat ikhlas, itu perbuatannya selalu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Walaupun sempurna itu milik Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang beramal dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga orang yang ikhlas, cirinya adalah dia selalu melakukan amal perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga seorang guru, dia akan menjadi guru yang baik bukan karena kepala sekolah. Seorang pegawai akan mengerjakan sesuatu yang baik bukan karena kepala kantor. Buruh mengerjakan sebaik-baiknya bukan karena mandor atau majikan. Sehingga karena lillah kepada Allah, itu maka dipersembahkan untuk Allah, maka harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, hasil yang dari perbuatan itu
tidak dipamerkan. Gitu. Di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik kecil adalah riya. Sehingga yang dikatakan amal perbuatan yang ikhlas itu tidak riya, tidak sombong. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya hormati, sehingga untuk amal perbuatan yang ikhlas, amal perbuatan yang soleh, itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah, hanya lillahi ta'ala. Yang kedua, melakukan amal perbuatan dengan sebaik-baiknya karena dipersembahkan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, tidak memamerkan hasil dari perbuatan amal itu. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berpedoman pada firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sehingga kita bisa hidup dengan tenang, bahagia, nikmat, karena setiap kegiatan kita selalu di situ ada Allah. Selalu menyertakan Allah ada di dalamnya. Dengan demikian mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang bahagia, sejahtera fi dunya wal akhirah. Saya kira itu yang bisa sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.